Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik guys. Mungkin teman-teman pada masih bingung ya, kapan Jepang bakalan buka. Ya sama, aku juga masih bingung kapan Jepang bakalan buka. Tapi kabar yang terakhir kita terima itu sampai akhir Februari dan bakalan kita tunggu di awal Januari, Februari, Maret. Berarti di bulan Maret bakalan kita tunggu. Tapi guys, di suasana pembatasan ini ternyata ada yang bisa masuk berangkat magang ke Jepang. Beneran guys. Percaya nggak percaya, ternyata bisa. Di tanggal 19 Januari kemarin, lembaga penyaluran saya, ya, LPK Borneo Raya Katulistiwa dan Rise Neo Corporation itu berhasil memasukkan eh, tenaga pemagang ke Jepang guys. Lebih kurang sekitar 52 orang ya, lebih kurang sekitar 52 orang. Ya beneran, kok bisa gitu ya. Mungkin teman-teman yang nyimak video ini, kok bisa sih lembaga kami itu mendatangkan atau memberangkatkan pemagang dari Indonesia ke Jepang. Kenapa bisa? Yuk, kita mulai cerita guys. Kita flashback dulu ke tahun 2021 ya. Di tahun 2021, tepatnya di bulan 11, itu banyak banget teman saya yang selesai kontraknya program kerja magang 8 bulan guys. Dan mereka pulang ke Indonesia. Dan setelah itu ternyata mereka-mereka ini nih bisa berangkat lagi guys ke Jepang. Dengan asumsi apa? Asumsinya adalah KTP-nya harus masih aktif guys. KTP Jepangnya harus masih aktif. Nah, setelah aku kasih tahu kayak gini, jadi teman-teman pastinya udah tahu dong ya. Mereka yang berangkat ini adalah mereka-mereka mantan pemagang juga guys. Kalau untuk yang newcomers yang masih baru-baru banget kayak gitu, kayaknya aku masih nggak tahu ya guys ya kapan bisa masuk. Tapi kalau misalnya eh, pemagang-pemagang yang pulang terus KTP-nya masih aktif, itu masih bisa diupayakan guys, walaupun dalam suasana pembatasan border Jepangnya ya guys ya, untuk orang asing. Nyatanya mereka bisa masuk, itu lebih kurang 52 orang guys. 52 orang itu tuh bukan jumlah yang sedikit ya untuk memberangkatkan manusia dari Indonesia ke Jepang. Itu jumlah yang cukup gede. Itu meliputi dari beberapa daerah sih ya. Pokoknya yang berangkat itu tuh yang di bawah naungan LPK Borneo Raya dan Rise Neo Corporation ya. Kalau dari lembaga-lembaga lain seperti yang kayak di Jawa, Sumatera, mungkin Sulawesi atau di timur sana atau di Bali, saya nggak tahu pasti ya, karena ini kan saya dapat kabarnya dari teman saya sendiri kayak gitu guys. Yuk kita mundur lagi ya. Jadi saya itu punya salah satu teman sekolah ya, dulu punya teman sekolah satu kelas satu angkatan, dan alhamdulillah kita berhasil berangkat ke Jepang guys. Cuma bedanya kalau aku itu di program 3 tahun, sementara dia itu di program yang 1 tahunan guys. Di tahun 2020 dia berangkat sebagai Jisuse. Karena tahun 2020 itu COVID-nya meledak-ledak terus ya kan, di Indonesia dan di Jepangnya itu selalu meningkat. Akhirnya pada saat habis kontrak itu tuh ada apa namanya, opsi ya guys ya, ada opsi bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia dipersilahkan, dan bagi teman-teman yang mau tetap tinggal di Jepang juga dipersilahkan, tapi bersyarat kayak gitu guys. Itu di tahun 2020. Kebetulan teman aku ini inisialnya F ya, Fadli. Dia itu sharing dulu dengan kita ya, dengan saya sharing dulu, Jack gimana ini, kalau menurut pendapatmu bagusnya gimana gitu ya. Kebetulan beliau sudah berkeluarga gitu ya, sudah berkeluarga, jadinya kita sharing-sharing lah ya. Akhirnya kita sharing-sharing, kita cari solusi yang lumayan, ya kita cari solusi yang sama-sama baik lah ya untuk teman aku ini dan keluarganya. Akhirnya kita dapatlah solusi. Aku bilang, e, walaupun bagaimana kangennya, kayaknya kalau di tahun 2020 ini, aku bilang nggak usah pulang aja dulu gitu. Sebenarnya dia pengen pulang sih. Akhirnya dia pertimbangkan lagi, kenapa kok jangan pulang, gini-gini. Kalaupun misalnya nggak pulang, alasannya tuh begini-begini, Jack, katanya. Bersyarat seperti ini, seperti ini.
Aku bilang pada waktu itu kondisinya sekarang kan lagi jelek ya. Di Indonesia dan di Jepang lagi jelek. Kita nggak tahu kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakalan terjadi, yang akan terjadi di kemudian harinya. Dan bener aja. Setelah tahun 2020 itu, teman-teman yang pulang ke Indonesia dan pengen balik lagi ke Jepang itu sangat sulit banget guys. Bahkan sampai sekarang. Dan alhamdulillah temen aku ini, si Fadli ini, dia enggak pulang gitu ya, dan ya merelakan waktunya untuk setahun lagi gitu ya. Dan di sini dia tetap belajar terus ya, enggak kerja sih, enggak kerja dalam beberapa bulan. Nah itu kerugiannya yang dipertimbangkan dia pada saat itu. Yang dipertimbangkan adalah dalam beberapa bulan nggak ada pemasukan, nggak kerja. Tapi kata aku nggak apa-apa lah gitu ya, jalanin aja. Nanti kan bisa ditutup di tahun 2021-nya pada saat kerja kayak gitu. Toh dapatnya juga kan lumayan kalau di program 1 tahun atau 8 bulan ini. Akhirnya dia ikut tes ujian N4 kayak gitu dan dia berhasil. Terus dia lanjut lagi kan di tahun 2021-nya, dia lanjut magang seperti biasa gitu ya. Alhamdulillah karena dia nggak pulang jadinya, dan di Jepang juga karena keterbatasan orang udah berlanjut kayak gitu ya, kerjanya berlanjut. Dan yang paling alhamdulillah banget itu dari kisahnya Fadli ini, di tahun 2021 bulan 11 itu kan kontraknya habis ya kan. Nah kebetulan dia itu kan sudah berhasil ngambil N4. Terus dia pulang dalam kondisi KTP-nya masih hidup guys. Rata-rata yang pulang kemarin itu di bulan 11 2021 KTP-nya masih hidup. Dan akhirnya lembaga kami itu mungkin apa ya, melihat peluang ya, ya istilahnya bukan melihat peluang ya, sama-sama membantu gitu ya, memberi penawaran juga gitu kan. Terus bagi kawan-kawan yang masih tertarik dan minat juga gitu untuk bekerja di Jepang. Nah akhirnya karena KTP mereka ini masih aktif, mereka bisa diberangkatkan bersyarat ya guys ya. Yaitu syaratnya karena KTP-nya masih aktif. Enggak cuma yang Tokutegino. Jadi di situ tuh kawan-kawannya dia itu tuh ada yang Tokutegino dengan yang Jisuse ya. Ya karena KTP-nya itu masih aktif, lembaga Borneo Raya Katulistiwanya mau mengurusin, terus yang di Jepangnya juga Resneo Corporate-nya juga masih mau apa namanya mendampingi, mengurusin segala dokumen-dokumennya. Dan akhirnya alhamdulillah mereka bisa jebol guys, berangkat magang ke Jepang di suasana kondisi yang nggak menentu ini. Dan nanti kabarnya sekitar tanggal 11 bulan 2 itu bakal memberangkatkan lagi guys. Nggak tahu ya jumlahnya berapa, tapi itu akan memberangkatkan lagi nih lembaga yang menyalurkan aku itu. Ya lumayan keren ya strateginya kayak gitu ya. Lembaganya pinter mengeksplorasi apa namanya mantan-mantan Kensunya, dan Kensunya juga banyak yang nggak tahu kan mau ngapain. Akhirnya ya udah saling ketemu lah ya titik tengahnya, benang merahnya, berangkat aja lah, berhasil berangkat. Lumayan ya mereka bisa berangkat ke Jepang itu lumayan banget di suasana yang seperti ini. Dan banyak banget teman-teman di Indonesia pastinya yang pengen berangkat juga, terutama newcomers ini. Ya kalau menurut aku pribadi, untuk teman-teman yang masih baru banget di Indonesia, kayaknya ya kalian harus tetap bersabar lah, karena kondisinya Jepang sekarang lagi nggak enak juga, peningkatan COVID-nya selalu meningkat. Dan otomatis lembaga-lembaga penyalur itu tuh mereka mengeksplorasi apa yang bisa dimanfaatkan. Ya terutama cara-cara seperti itu tadi. Karena di Jepang juga memang kekurangan tenaga kerja. Dan beberapa di situs apa namanya ya, penyaluran-penyaluran yang ada di Jepang ini pun banyak mengeksplorasi, mengiklankan kebutuhan mereka akan tenaga kerja guys. Jadi untuk teman-teman yang masih di Jepang dan mau pindah-pindah itu tuh bisa. Karena apa? Memang di Jepang sangat kebutuhan tenaga kerjanya lagi tinggi-tingginya, lagi kosong. Ya karena pandemi ini ya, dan nggak tahu kita sampai kapan. Ya berharap aja kita pandemi ini cepat kelar ya guys ya.
untuk teman-teman yang masih baru di Indonesia atau yang masih sekolah ya SMA dan punya angan-angan pengen berangkat magang ke Jepang, aku saranin sih kalian belajar bahasa Jepangnya otodidak dulu. Kenapa otodidak dulu gitu? Karena kalau misalnya kalian langsung masuk ke lembaga, kalian itu mengorbankan waktu, mengorbankan biaya, mengorbankan apalagi ya, keluarga bisa juga gitu ya. Kita jauh dari keluarga, nggak ada income, pendapatan, terus nggak ada kejelasan yang paling utama itu tuh nggak ada kejelasan. Ketika kita sudah masuk ke dalam sebuah lembaga, terus kalau nggak ada kejelasan, ya kalian mau ngapa-ngapain itu tuh bakalan bingung gitu. Mau kerja susah gitu ya, takut ada panggilan gitu kan, nggak kerja nggak ada pemasukan, jadinya ya teman-teman coba siapin plan B lah. Begitu juga untuk teman-teman yang sudah terlanjur masuk di sebuah lembaga, udah menjalani, ya udah semangat aja terus, cayo gitu, semangat aja terus jalanin. Cuma kalau bisa sih bikin plan-plan berikutnya, karena di Jepang memang lagi parah ya, COVID-nya lagi parah. Di Indonesia juga kalau nggak salah itu berapa hari ke depan ya, sekitar 60 apa 90 hari ke depan itu pun peningkatan COVID-nya juga bakalan meningkat, katanya di berita tuh kayak gitu. Nah, dari berita yang seperti itu tuh bikin was-was, ya tentu saja bikin was-was. Jepangnya bakalan nutup lagi karena di Jepangnya memang kondisinya lagi parah, apalagi kalau tahu dari negara asal tenaga-tenaga ini nih lagi membludak juga gitu kasusnya ya. Nggak tahu dah gimana ya, pokoknya teman-teman harus siapin plan B lah pokoknya. Karena banyak juga temen aku, temennya temen aku gitu, temennya temen aku juga banyak yang nyangkut di lembaga itu. Yang baru-baru sih, umumnya yang nyangkut itu yang baru-baru. Kalau yang aku ceritain yang berangkat ini kan mereka sudah lama ya, udah bolak-balik gitu jadinya. Nah, mereka yang baru-baru ini ada yang nyangkut 2 tahun, ada yang nyangkut 1,5 tahun, ada yang nyangkut 1 tahun ya. Begitulah keadaannya guys. Dan mungkin aku pun sebentar lagi kan pulang ya, tapi keadaannya seperti ini ya nggak tahu gimana bakalan ke depannya. Yang mudah-mudahan sih lancar-lancar aja guys, kayak gitu guys. Nah, untuk teman-teman yang masih di Jepang, kalau misalnya mau pulang dan pengen balik lagi ke Jepang, coba deh lihat KTP kalian. Kalau misalnya KTP kalian jangka waktunya masih lumayan panjang, itu bisa dijadikan acuan untuk pengajuan pemberangkatan ulang ya, karena jauh lebih mudah ngurusnya daripada yang baru banget kayak gitu guys. Ya ini aku cerita kayak gini berdasarkan apa namanya, yang terjadi dengan teman aku sih kayak gitu. Dan kemungkinan kalau misalnya dia ini di Jepang itu lancar, keadaannya tetap sama, belum membaik, mungkin dia bakalan lanjut lagi, perpanjang lagi. Dan imbasnya apa ya? Imbasnya ke teman-teman yang baru. Jadi makin lama kalau misalnya kondisinya seperti itu. Kemungkinan ya guys ya, kita bicara kemungkinan guys. Ya memang kayak gini keadaannya nggak bisa ditolak guys ya. Cuma kita mampu bersabar aja, harus mampu bersabar dan mengupayakan apa yang kita bisa upayakan. Kayak gitu sih guys. Nah itu sharing-sharing dari aku. Untuk teman-teman yang masih baru ya semangat aja lah. Kalau yang masih baru banget, masih belum masuk ke lembaga, mending otodidak aja dulu lah. Di YouTube ada, misalnya beli buku juga bisa, kayak yang simple-simple aja, buku Minano Nihongo itu bisa, atau belajar huruf-huruf aja dulu gitu. Itu dengan cara simple-simple kayak gitu aja, daripada kalian banyak ngorbanin sesuatu yang belum jelas. Kalau misalnya udah ada yang jelas nih, Jepang mulai buka, terus kondisi COVID-nya di berita-berita Jepang maupun Indonesia mulai turun, nah itu mungkin bolehlah gaskeun gitu ya. Tapi kalau masih dalam kondisi kayak gini nih, kebanyakan itu tuh masih digantung-gantung. Tapi kembali lagi ke teman-temannya lagi sih, kayak gitu guys. Ya kita berharap kita tetap sehat ya guys ya. Aku dan teman-teman mudah-mudahan tetap sehat, apapun yang terjadi kita mudah-mudahan tetap sehat. Terima kasih yang udah selalu nyimak dan dukung. Terus ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, aku minta maaf. Insya Allah akan disortir lah ya.
banyak banget pertanyaan, nggak kuat guys mau balas satu-satu, gila. Pulang kerja capek bujangan harus masak sendiri ya kan, harus nyuci, harus jemur pakaian ini itu sendiri ya. Ya mohon dimaklumi ya guys ya, kita sama-sama punya kesibukan. Makasih banget yang udah ngerespon video aku dengan baik. Aku tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.